ya. Nah, kita lihat judul pagi ini adalah materi pekan ke-16, akhir tahun, akhir ke tingkat 2 di pekan ke-16 ini. Pas betul memang sesuai. Mari kita lihat bahwa informasinya, pengulangan yang saya katakan tadi ini sudah yang ketiga dalam chapter resmi, tetapi tentang jenis gender dan jumlah isim ini adalah pengulangan yang hampir setiap pekan kita temui. Tetapi seperti konsep yang selalu saya katakan, ini adalah konsep bawang merah. Jadi pertama hanya mengenal begitu saja, kemudian mulai mengenal ternyata ada berbagai macam jenis isim, dan saat ini sudah masuk ke tingkat ketiga bagi urusan isim, yaitu sudah langsung harus sangat paham bagaimana cara menentukan gender, bagaimana cara menentukan jumlah. Mengapa dua ini yang diutamakan di antara 6 hal yang lain yang kita miliki yang ini? Kenapa cuma dua yang ini? Dua yang ini yaitu apakah dia jenis dan jumlah ini adalah sangat-sangat berpengaruh terhadap cara penulisan, termasuk pemilihan jenis fiil. Cara penulisan maupun jenis fiil. Sedangkan yang lain kebanyakan ada yang berpengaruh, tapi ada juga yang hanya informasi. Contoh kemarin yang ributnya sampai setengah mati tentang jamid dan mustaq, itu sebetulnya hanya pengetahuan. Tidak terlalu berpengaruh terhadap penulisan dan sebagainya. Begitu. Nanti akan ada sedikit tentang nakiroh makrifat yang berpengaruh terhadap tulisan, gitu ya. Ada sedikit, walaupun tidak sehebat jenis dan jumlah. Oleh karena itu dalam KBI ini saya utamakan untuk jenis dan jumlah satu chapter sendiri, satu pekan sendiri, yaitu pekan ini. Nah, karena saudara merasa ini hanya pengulangan, gitu ya. Jadi saudara membacanya juga kelihatannya lebih dalam, dan saudara juga diskusinya lebih dalam. Dan saudara pertanyaan-pertanyaannya juga lebih dalam. Ya. Jadi saya ulangi bahwa ketika saudara lihat gambar ini, bahwa saudara mengenal isim itu ada 6 yang minimal 6, ada jenis yang lain, ada pembagian yang lain. Yang ini ada jenis, ada jumlah, asal, i'rab, objek, tanwin, di mana jenis hanya boleh milih 2, boleh pria, boleh wanita, karena di dalam Islam hanya dikenal pria dan wanita. Berbeda dengan bahasa Jerman. Di bahasa Jerman ada juga natural. Selain feminin, maskulin ada netral. Ya. Jadi ada die, der, ada das. Setiap benda akan mengikuti atau dipilah menjadi 3. Dan kemudian itu berpengaruh pada kata sambungnya. Nanti semua berubah dan berpengaruh juga pada harokat akhir dari bahasa Jerman. Bahasanya jadi harokat ya. Karena bahasa Jerman juga mengenal harokat. Akhiran itu ada boleh menggunakan iye untuk wanita gitu ya. Ada menggunakan er untuk laki-laki. Contoh her gitu ya. Her itu untuk laki-laki. Pasti itu panggilan untuk bapak gitu ya. Her Rudi, her Aji, her Arya dan sebagainya gitu ya. Dan begitu juga untuk wanita nanti ada di muti atau misalnya ya di itu pasti untuk wanita gitu ya. Untuk seorang ibu panggilannya di muti atau di muter dan sebagainya gitu ya. Itu bahasa Jerman. Nah di dalam bahasa Arab dibagi hanya 2, pria dan wanita. Nah kemudian ada yang bertanya bagaimana mereka memilahnya. Nah ternyata para ahli nahwu sorof bisa melihat secara huruf ada 3, ada yang tak marbuto gitu ya, ada alim maksuro, ada mamdudah. Itu ciri-ciri, tapi bukan berarti absolut. Kalau ketemu 3 ciri tersebut adalah pasti dia masuk wanita, tidak, itu ciri. Tapi tetap bahwa bagaimana cara mengetahuinya, lari ke Al-Qur'an. Lihat konteks dengan kalimat lain di depannya. Karena tadi setiap kata di sini pasti berhubungan dengan kata sebelumnya. Baik mubtada dengan khobar, naat dengan ma'nuf, mausuf dengan sifat, ya. Kemudian nanti fiil dengan fa'ilnya. Itu semua harus dengan gender yang sama. Tidak boleh kemudian yang huwa digabungkan nanti dengan gender yang mu'anas. Jadi kalau mu'anas pasti di sini adalah harus hiya dan seterusnya dan seterusnya. Untuk fiil pun
domirnya harus disesuaikan. Nah, itulah menjadi ciri awal yang kita miliki dari sisi tulisan yang kita sebut sebagai lafzi. Tapi kemudian ada juga ciri yang kemudian ciri antara pria dan wanita atau muannats dan muzakkar itu adalah dari apa yang menjadi jisimnya atau menjadi zatnya. Kalau namanya adalah yeyet, dalam bahasa Indonesia kita pikir itu adalah wanita. Tapi kalau namanya yeyet tapi ternyata laki-laki, ya enggak apa-apa. Tetap aja dipanggilnya harus laki-laki. Begitu. Hindun kemudian pakai apa namanya tanwin juga ternyata adalah wanita, gitu ya. Padahal sebetulnya biasanya kalau yang menggunakan tanwin itu adalah laki-laki. Kemudian yang menggunakan tak marbutoh itu dipikirnya adalah semuanya adalah wanita. Ternyata ada beberapa juga nama laki-laki yang menggunakan tak marbutoh. Jadi artinya itu baru ciri pria dan wanita itu dicirikan dengan contoh itu. Begitu juga dengan nanti jamak atau mustana atau mufrad juga sama, kita punya cirinya, misalnya yang mufrad, kemudian apalagi yang mustana paling gampang ani, ina gitu, ani, aini dan sebagainya. Kemudian yang jamak. Jamak kalau itu salim kita menggunakan una gitu atau ai. Kemudian kalau itu dia muannats nanti menggunakannya adalah atun atau kemudian atun atau atin begitu, atun untuk rofa, atin untuk nasab dan jer begitu. Jadi ciri itu hanya sebagai pertanda. Nanti kemudian kita harus cek ke dalam kalimat sehingga bisa saja terpeleset menjadi jamak taksir. Nah, jamak taksir itu justru sebetulnya lebih banyak. Karena dia lebih banyak, maka yang kita pelajari adalah yang sedikit. Apa itu? Salim. Nah, jadi yang salim itu yang kita pelajari. Yang di luar salim adalah jamak. Begitu juga wanita dan pria. Yang paling banyak tuh pria, muzakkar. Tetapi yang paling mudah dipelajari dan ada tandanya yaitu wanita, termasuk tadi tanda lafzi, itu tandanya hakiki, ada juga tanda yang majasi yang begitu saja orang menetapkan, contoh matahari, bulan dan sebagainya ditetapkan sama mereka, gitu ya. Kemudian nama-nama yang lain juga sama ditetapkan, meja, kursi dan semuanya ditetapkan oleh mereka majasi. Nah, itu semua kan kemudian apa namanya menjadi ciri-ciri bagi wanita yang jumlahnya lebih sedikit kita pelajari. Di luar itu wanita, gitu ya. Begitu juga ketika kita berbicara asal. Nah, ketika berbicara asal juga ternyata yang paling banyak justru jamid. Nah, yang mustaq itu yang sedikit, yang ada kemudian bisa diturunkan menjadi berbagai jenis isim, isim fa'il, ya, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Maka yang kita pelajari adalah yang mustaq, yang sisanya justru yang paling banyak kita sebut jamid. Ya. Begitu juga nakiro dan ma'rifat. Ya. Begitu juga i'rab, ada makni murab. Kemudian isim ghair munsharif kita pelajari IGM, isim ghair. Kenapa? Cuma sedikit isim ghair munsharif. Tetapi di luar isim ghair munsharif adalah munsharif, begitu. Nah, maka setiap isim pasti mengenal 4 pangkat. Ada dalam pangkat itu maksudnya dalam arti ada 4 label. Jadi setiap isim itu akan memiliki 4 label. Label apa saja? Dilihat dari jenis, dia muannats atau muzakkar, dilihat dari jumlah, dilihat dari asal, dilihat dari i'rab. Sehingga ketika kemarin ada yang bertanya pekan lalu, Pak, kan itu yang mu'anat itu makrifat. Loh, tidak ada urusannya. Bisa mu'anat itu makrifat, bisa mu'anat itu juga nakiro. Bisa muzakkar juga nakiro, bisa muzakkar juga makrifat. Bisa juga dia itu jamak tapi muzakkar, jamak juga mu'anat. Bisa juga tunggal mu'anat, tunggal muzakkar, dan kemudian juga nakiro, dan sebagainya. Jadi artinya setiap isim itu bisa dibedakan dari 6 ini. Jadi akan punya 6 pangkat. Dari jenisnya apa, dari asalnya apa, dari jumlahnya apa, dari i'rabnya apa, dari objeknya apa, dari tandanya. Begitu. Gambar ini, kenapa saya selalu menggunakan gambar? Untuk memudahkan mengcapture gambar itu berbicara 1000 bahasa atau 1000 kata. Oleh karena itu, dengan melihat gambar ini dan mengetahui masing-masing apa namanya keterangan-keterangannya, maka
Sudah tercapture urusan isim dari gambar ini. Nah, mudah-mudahan saudara sudah di dalam pikiran saudara, di dalam otak saudara juga seperti yang saya pikirkan. Begitu ya. Sehingga ini menjadi akan mudah. Di sini saya akan bacakan di antara keenam perbedaan tersebut yang harus sangat diperhatikan adalah jenis dan gender, yaitu di sini jenis atau gender dan jumlah atau bilangan. Karena langsung akan berpengaruh terhadap cara penulisan isim tersebut. Begitu pula dalam penyusunan kalimat bahasa Arab. Ada dua penambahan yang pasti akan selalu menyertai pembahasan seputar persyaratan kalimat tersebut, yaitu pembahasan tentang isim berdasarkan muzakkar dan muannats yang disebut jenis, dan isim berdasarkan jumlah mufrad, musanna, dan jamak. Ini penting dikarenakan dalam pola kalimat bahasa Arab, perbedaan jenis dan jumlah akan mempengaruhi bentuk kata yang sesuai untuk kalimat tersebut. Ya, mohon maaf ini lupa sebentar. Yes. Oke. Good. Sebagai contoh, bila kita ingin membuat kalimat Zaid telah hadir di sini, atau Fatimah telah hadir. Ini yang berbeda apa? Ini adalah Zaid, ini adalah Fatimah. Berbedanya di sini. Maka akan ada perbedaan fiil. Nah, langsung fiilnya yang berubah. Fiilnya yang berubah. Berubahnya di mana? Tentunya di sini harus akan diganti dengan Zaidun, di mana Zaidunnya harus rofa karena dia fa'il. Lihat di sini ada rofa. Ya. Dia fa'il. Karena fa'il akan menggantikan domir mustatir, mustatirnya di sini harus laki-laki, maka dipilihnya adalah huwa. Maka kalau huwa tulisannya menjadi hadoro, 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 berdomir huwa. Tetapi ketika Fatimatu juga sama, dia adalah rofa, tetapi gendernya adalah wanita atau mu'annas, maka fiilnya di sini harus juga berupa mu'annas. Nah, untuk mu'annas yang bisa diganti hanya hiya. Kalau tadi yang pria ini adalah huwa, kalau yang ini adalah hiya. Karena hiya, maka ditulisnya hadorot, hadorot, hadorot. Itu. Jadi ternyata kata yang ada di belakang berpengaruh terhadap pemilihan jenis fiil di depannya. Itu. Betapa pentingnya kita mengenali yang di belakang ini adalah mu'annas atau muzakkar. Nah, dalam saudara menjawab soal, saudara juga sama. Menjawab soal apakah Zaidun itu laki-laki atau perempuan? Dilihat di depannya. Apakah ada yang berhubungan? Contohnya, apakah dia fa'il berarti berhubungan dengan yang namanya fi'il. Kalau itu tidak ada fi'il, berarti ceritanya mubtada khobar. Kalau khobar, bagaimana hubungan dengan mubtada? Kalau itu nanti adalah keterangan, itu hubungannya nanti apakah ini di depannya itu isyarah, apakah itu zorob, karena isyarah musar ilaih, dorob dengan madrub gitu ya. Apakah itu bijarin gitu ya, nanti dengan jar majrur. Apakah itu kemudian nanti keterangan naat, na'nut, na'nkut, kemudian itu badal dan sebagainya, maka itu semua berhubungan antara depan dan belakang. Kalau ada tidak yang berhubungan, yang tidak masuk di dalam kolom-kolom yang tadi, ya terpaksa kita cari lagi kata-kata lain atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang ada hubungannya. Baru ketemu, baru kita yakin, oh Zaidun benar adalah laki-laki. Sebagai contoh, ketika dalam kasus ini dan kita menemukan ternyata ada Zaidun, tetapi Zaidunnya itu adalah Zaidunnya di sini diawali dengan hadoro, ada hadoro, maka berarti Zaidun ini benar-benar laki-laki. Begitu. Ketika kita bercuriga dengan Fatimah ini adalah wanita, maka juga kita cek di dalam Al-Quran, di ayat mana yang ada hubungannya dengan fi'il, maka ternyata ketemu ada sebuah ayat tulisannya hadorot Fatimatu. Oh, kita yakin betul
Kalau demikian, bahwa namanya Fatimah itu adalah benar-benar sebagai namanya wanita atau benar-benar sebagai mu'anas, karena sebelumnya dia ditempatkan sebagai pengganti daripada domir mustatir yang namanya hiya, dan hiya itu adalah untuk wanita. Baru kita yakin. Gitu ya. Memang tidak mudah. Iya, tidak mudah. Tapi dengan waktu saudara akan jadi sangat mudah dengan waktu. Dengan waktu. Caranya dengan waktu maksudnya apa Pak Rudi? Caranya dengan waktu itu artinya saudara belajar. Nah, caranya belajar harus banyak belajarnya. Sehingga soal dari saya selalu banyak. Betul. Kemarin ada yang protes. Wah, jangan banyak-banyak Pak Muslim. Ya udah, saya kurangi. Seperti pekan ini sangat sedikit. Tapi sebetulnya bagi saudara rugi kalau saat sedikit. Sehingga proses belajarnya menjadi tidak terlalu banyak. Baik mau produknya, baik kasusnya. Dengan memperbanyak soal itu justru memperbanyak kasus yang ditemui sehingga membuat enrichment kepada otak kita. Oh, dari berbagai view saudara bisa menjawab. Begitu. Nah, begitu juga kita lihat penjelasannya di bawah. Karena zaid itu jenisnya muzakkar, maka fiil yang sesuai adalah untuk domir huwa, yaitu hadoro, itu adalah berjenis huwa. Sedangkan Fatimah itu jenis mu'anas, maka fiil yang cocok adalah harus mu'anas pula, hiya, yaitu hadorot. Jadi ketika sekarang membaca pegangan ini, oh iya seperti itu, begitu ya. Walaupun sebelumnya kita sudah berulang-ulang ketemu kasus ini ya. Pertama, isim dibedakan dari gender. Mari kita lihat. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Sebuah isim disebut muzakkar apabila memang tidak memiliki ciri mu'anats. Tuh. Jadi prosesnya dibalik. Ciri mu'anats cek dulu karena sedikit mu'anats itu. Jadi yang dicari itu yang sedikit dan berpola pula. Polanya telah dibuatkan oleh para imam. Yaitu tadi ada 3 jenis. Dari kita lihat apakah dia dari lafzinya, dari lafaznya, kemudian kita lihat dari hakiki atau dari zatnya, kemudian kita lihat dari majasinya, dari orang Arabnya. Itu harus hafalan, itu harus sering ketemu kalau majasi. Nggak ada kemudian saudara polanya tidak berpola, namanya juga orang Arab berbicara. Begitu ya. Nah, itu jadi setelah kita mengenal ini sisanya adalah muzakkar begitu. Nah, kalau gitu mu'anatsnya seperti apa? Dibagi 3. Ada yang lafzi, ada yang maknawi, ada yang mu'anats majasi begitu. Lafzi yaitu yang disertai oleh ciri-ciri mu'anats yang berupa. Nah, lafzi itu dari tulisannya aja, dari lafadznya aja, dari katanya aja. Kebetulan di sini ada cerita tentang tak marbutoh. Ini ciri. Seperti contoh madrosatun, nah, tak bulat, ciri. Tapi jangan berarti setiap yang ada tak marbutoh pasti mu'anats. Bukan, tidak dibalik. Ini salah satu ciri dia mu'anats. Tetap harus diperiksa, begitu. Ciri ya, tetapi tidak dijamin setiap ada yang cirinya wajib dia mu'anats, tidak. Gitu. Kedua, begitu juga tentang alif ta'nis. Maksuroh, yang maksuroh itu adalah alif pendek yang memang sengaja ditambahkan sebagai penanda dia adalah mu'anats. Ada juga alif pendek yang memang bagian daripada mujarrodnya, itu tidak menjadi mu'anats. Kalau memang mujarrod dari awalnya dia adalah alif pendek, ya tetap aja dia adalah bisa bukan selain mu'anats, bisa saja dia juga sebagai yang namanya muzakkar. Jadi ciri iya gitu ya. Begitu juga alif tanit mamdudah. Mamdudah itu mohon maaf kemarin ini warnanya kurang rupanya di dalam tulisan saudara. Tolong diperbaiki, ganti warna dari hamzahnya merah juga. Di dalam buku saudara masih hitam. Yang dimaksud tanit mamdudah itu biasanya ada dua alif dipasang di belakang. Tetapi alif yang kedua dikasih hamzah. Jadi ada alif, ada hamzah. Begitu. Ini yang namanya alif panjang atau alif tegak, alif mamdudah yang dipakai sebagai salah satu ciri. Gitu, salah satu ciri. Gitu. Kemudian kita lihat lagi, mu'anats maknawi atau hakiki, ada juga bilangnya zat. Macam-macam lah, literatur itu kan banyak ya. Ada bilangnya zat, ada bilang hakiki, ada bilang maknawi, dan sebagainya, terserah. Ya. Yaitu mu'anats yang tidak disertai dengan ciri-ciri. Tidak ada ciri-ciri dalam bentuk huruf, yang seperti pertama tadi, namun berkaitan dengan jenis kelamin atau yang sudah mahfum pasti itu adalah
wanita. Contohnya Hindun, itu ya, itu nama seorang wanita. Kemudian juga Jainabu, itu juga adalah wanita. Ya, kalau di Indonesia biasanya belakangnya I itu Teti, Nani gitu ya. Kemudian Mary, semua yang I itu kebanyakan wanita. Ternyata ada Rudy pakai I juga. Ternyata laki-laki. Nah, kayak begitulah kira-kira. Jadi kebanyakan memang yang I adalah wanita, tetapi ternyata ada juga yang I itu laki-laki, Rudy, Dedi gitu ya. Nah, sebagai contoh begitu juga di dalam bahasa Arab. Mu'annats majasi ternyata yang kalau secara huruf tidak masuk, kemudian tadi secara maknawi tidak masuk, tapi begitu saja orang Arab mencirikannya dia sebagai mu'annats. Begitu saja adanya disebut sebagai majasi. Nah, majasi itu adalah yang dianggap mu'annats oleh orang Arab dan jumlahnya juga sedikit. Oleh karena itu ini yang harus kita hafal, ini yang harus kita banyak pelajari ketika kita belajar mufrodat. Belajar mufrodat itu apa? Ketika saudara menyanyikan lagu KSDU, itu belajar mufrodat namanya. Silahkan, buku KSDU harusnya sudah di luar kepala. Begitu. Anak kecil aja bisa, apalagi kita yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, mestinya jauh lebih bisa. Ternyata tidak, ya, berbeda. Tidak begitu. Udah nenek-nenek, kakek-kakek, masalahnya sudah banyak, permasalahan di depan mata sudah banyak, tidak mudah untuk menghafal. Ya, KSDU, jangankan KSDU, huruf yang 26 aja jumlahnya cuma 112, 114, itu pun banyak yang tidak hafal semuanya. Tapi minimal harus 26 judul hafal. 26 judul karena berhubungan dengan cara penulisan. Contohnya tadi bijarin, setelahnya harus jar. Ila nasoba ropa'u, setelahnya harus nasob. Gitu ya. Kemudian asartu wal jawabu, kemudian berikutnya harus sukun. Nah, yang gitu-gitu harus kemudian di luar kepala karena itu akan terus kita pakai. Yang majasi contohnya matahari. Gitu ya, Samsun disebut sebagai wanita. Ada yang kemudian mencari penyebab, karena matahari itu datangnya siang hari, yang siang hari itu keluar wanita gitu ya. Maka kalau yang malam hari seperti bulan itu disebut laki-laki gitu ya, komarun gitu ya. Itu adalah kemudian jadi laki-laki dan sebagainya. Ya bolehlah untuk memudahkan otak menangkap, tapi ternyata tidak semuanya bisa dibegitukan. Contohnya, kemudian ainun, mata adalah anggota tubuh yang berpasangan. Apakah setiap anggota tubuh yang berpasangan itu ciri? Ternyata nanti ada ketemu anggota tubuh yang berpasangan yang juga tidak menggunakan atau tidak dianggap mu'annats dan seterusnya. Ada lagi literatur yang lain yang mengatakan semua yang berpasangan. Nah, ini lebih hebat. Dia bukan hanya anggota tubuh, apapun yang berpasangan di muka bumi ini disebut sebagai mu'annats. Ternyata tidak semua, tapi itu minimal ciri. Silahkan, gitu ya. Begitu juga jamak taksir. Jamak taksir itu dicirikan sebagai atau dikelompokkan oleh orang Arab ketika walaupun aslinya adalah mufradnya adalah muzakkar, tapi ketika dia menjadi jamak taksir itu dikelompokkan sebagai mu'annats. Rasul itu laki-laki, rusulun ketika dia jadi jamak taksir para rasul itu dikelompokkan menjadi mu'annats dalam memberi harokatnya. Saya ulangi, dalam memberi harokatnya. Ya, dalam berhubungan dengan tadi fiilnya, dalam berhubungan dengan naat ma'nutnya, dalam berhubungan dengan kata sebelumnya. Tapi hakikinya Rasul tetap laki-laki. Cuma di dalam penulisan, di dalam berkomunikasi dengan harokat-harokat lain sebelumnya, maka dia dikelompokkan menjadi mu'annats. Itu. Jadi jangan kemudian merasa, kenapa asalnya laki-laki berubah jadi wanita? Begitu. Tidak, ini hanya dalam pengharokatan. Dalam hakikinya, tetap dia sebagai laki-laki. Rasul-rasul itu. Gitu ya. Tetapi kemudian, di dalam penulisannya, dia harus dikonek dengan yang lain, kata yang lain yang juga sesama mu'annats. Contohnya Allah. Allah dikelompokkan sebagai laki-laki. Apakah kemudian Allah itu kemudian punya kelamin? Ya tidak. Dan kelaminnya itu hanya dipakai untuk connect dengan kata sebelumnya. Allah ya harus dikonekkan dengan yang laki-laki. Khotamallahu, bukan khotamallohi, bukan khotamalloha gitu ya. Khotamallahu lohiloha. Oh, itu kan adalah ceritanya cerita tentang harokat. Betul. Khotamallahu itu karena dia sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul, khotamaloha bukan bilahi sebagai majrur dari situ. Tapi kalau dari
gender bagaimana caranya? Khotama itu ternyata memiliki domir huwa. Kalau huwa itu laki-laki, berarti khotamallahu, Allahu itu adalah Allahu berarti laki-laki karena khotamanya memiliki domir huwa. Begitu. Jadi bukan kemudian debat Allahu itu laki-laki atau perempuan karena dia begini, karena itu, karena itu, karena itu. Yang namanya malaikat wanita karena ini gitu. Bukan, lihat aja dari rangkaian kata. Lihat aja dari rangkaian kata. Buktikan, bacalah di Al-Qur'an. Kita kembali ke Al-Qur'an. Ilmu nahwu sorof ini adalah apa yang sudah terjadi di Al-Quran dijadikan rumus. Bukan kebalikan. Setiap rumus wajib di Al-Qurannya seperti itu. Nanti saudara akan menemui ilmu yang saudara sudah pelajari, misalnya kemarin tentang tasrif, sudah ilmunya ngelotok, diterapkan di Al-Quran. Banyak hal yang nanti bertentangan. Menurut ilmu yang saya sudah pelajari, harusnya tulisannya seperti ini. Ternyata hasilnya tidak seperti itu. Ada kekecualian karena berbeda dalam zaman saat Al-Quran itu dituliskan. Contoh, namanya catur. Teman saya namanya catur. Dulu pakai TJ karena lahirnya sebelum ada namanya bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekarang catur pakai C. Nah, di dalam akte kena lahir tetap ditulis TJ. Dimulainya catur. Nah, di dalam ilmu bahasa Indonesia harus pakai C kalau namanya catur. Nah, jadi begitu juga Al-Quran yang sudah 1444 tahun yang lalu dibuat begitu tulisannya zaman itu. Walaupun ilmu nahwu sorofnya sudah berubah. Gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau ketemu sebuah perbedaan antara ilmu yang kita pelajari dengan yang ditulis Al-Quran, yang Al-Quran tetap eksis, tapi ilmunya tetap benar. Gitu. Nanti kita ketemu banyak. Sangat menarik ketika ketemu hal ini. Tapi jangan dulu. Sekarang kita belajar yang gampang-gampang dulu, yang komplit-komplit dulu, yang umum-umum dulu, yang spesial-spesial nanti diselip-selipkan saja selama perjalanan. Baik. Begitu juga tentang huruf hijaiyah, ma'ani. Ini juga sama. Ketika kita mengatakan sesuatu tentang tulisan ini, maka ini dianggap sebagai mu'anats. Begitu juga nama tempat, ya, Mesir, Jakarta, ini Jakarta gitu ya. Mesir itu nama tempat, ya. Itu dimasukkan, dikelompokkan kepada apa namanya? Mu'anats begitu. Nanti ada selain dari yang dituliskan di KBI ada tambahan-tambahan ciri-ciri mu'anats, boleh saudara pakai sebagai clue, sebagai hint. Silakan, tetapi yang ini adalah yang lebih pasti yang saya tampilkan. Yang lainnya kadang-kadang terlalu saru tapi berani dimasukkan sebagai ciri. Contohnya misalnya semua yang berpasangan, itu ada di dalam literatur yang lain, tetapi itu sebaiknya jangan diambil karena terlalu saru begitu ya. Tidak selalu yang berpasangan adalah juga mu'anats begitu. Yang kedua, isim dibedakan dari bilangan. Rasanya Pak Rudi ini udah berkali-kali menerangkan jumlah. Iya, dari sejak namanya pekan pertama saya sudah bercerita ini, sudah mengulang pertanyaan mengenai ini, malah contoh-contoh dalam soal-soalnya sudah berulang. Tapi lihat konsep kita yang namanya bawang merah, hari ini sudah mendapatkan hal yang lebih detail. Sehingga saudara pun bertanyanya di dalam pertanyaan pun lebih dalam. Kelihatan. Kualitas pertanyaan saudara berbeda dengan kualitas pertanyaan di pekan pertama kedua. Berbeda. Dan alhamdulillah bagi saya, apakah saudara merasa terseret-seret? Apakah saudara merasa sulit? Tidak apa-apa. Yang paling penting bahwa ternyata saudara menambah ilmunya. Menambah ilmunya. Menambah ilmunya. Itu lebih penting. Cerita yang lain-lain itu remeh-temeh. Itu remahan-renginan. Yang terpenting ukurannya adalah saudara nambah ilmu. Bahwa kemudian sekarang saudara misalnya setiap post-test dapat 100, itu remahan-renginan. Itu sangat bagus. Bahwa sekarang setiap soal selalu dikerjakan semuanya, alhamdulillah, itu silakan remahan-renginan. Bahwa sekarang saudara diskusi dengan teman-teman, ada diskusi kelas, ada diskusi satu KBI, ada diskusi teman-teman, ada diskusi 5 orangan yang paling baik dan sebagainya, yang hubungannya temannya baik, silakan. Tetapi itu semua adalah ujung-ujungnya saudara ternyata lebih mengerti. Saudara ternyata banyak lebih mengerti. Saudara sekarang kalau membaca Al-Quran banyak berhentinya. Ingin mengetahui apa maksudnya.
dari isi katanya maupun dari connect kalimatnya. Itu jauh lebih baik. Jadi untuk menghatamkan Al-Quran tidak mudah. Tidak dalam 1 bulan 3 kali. Tidak. Atau dalam 1 minggu sekali. Tidak. Tetapi justru sedikit tetapi dalam. Karena saudara sudah belajar dengan KBI. Mari kita lihat. Contohnya muslimun. Seorang muslim. Ada tulisan seorang. Di situ muslimun. Oh, dia ternyata tunggal. Tapi ketika ada muslimatun, seorang muslimah, lah ini kan seorang juga. Benar. Tapi bedanya di mana? Ada tun. Oh, lihat. Mim dengan mim di bagian depan. Lihat. Sin dengan sin. Lam dengan lam. Gitu. Mim dengan lim di belakang. Tiba-tiba ditambah tak marbutoh. Oh, seorang muslim dan muslimah. Nah, satu ketemu. Tapi kalau itu benda, tidak ada kemudian ditambahi tak marbutoh menjadi buku wanita. Tidak. Kalau yang namanya benda di sini yang tidak berakal, ligoiril akal, ya, tidak berakal, kitabun. Sorry, salah. Kitabun, gitu. Sebuah buku. Tidak ada kemudian dia gendernya kemudian berubah menjadi dimuannaskan. Jadi kalau sebuah benda yang tidak berakal, sekali dia muannas selamanya. Sekali dia muzakkar selamanya. Begitu. Ya, matahari itu adalah muannats selamanya, tidak bisa diubah menjadi cari matahari yang muzakkar, gitu. Gimana menulisnya? Atau sebaliknya, komar gitu ya, komarun itu adalah laki-laki, itu adalah muzakkar, cari yang komarun tapi kemudian wanita gitu ya, mutsana gitu. Nggak bisa. Kalau yang tidak berakal ya selamanya sekali dia muzakkar, sekali dia muannats. Tetapi kalau kata sifat dari yang berakal, jabatan dari yang berakal, gitu ya. Kemudian ada beberapa informasi yang nempel dengan hal-hal yang berakal, itu bisa berakalnya wanita atau berakalnya kemudian laki-laki, gitu ya. Contoh pulpen, ya, kolamun, ya tetap aja dia kolamun, tidak bisa diubah menjadi berubah gendernya. Tapi apakah kemudian bisa buku ini dua? Ya jelas. Nanti kita bani ada lagi kan gitu. Kolamani itu jadi dua. Jadi jamak. Bisakah kita buna? Ternyata ini tidak. Jadi bukan kitabunnya, jadi kutubun. Loh, apa itu? Jamak taksir. Nah, ternyata tidak sesederhana seperti muslimun, muslimani, muslimuna. Ketika rofa, ketika nasab dan jar, muslimina. Nah, karena apa? Karena dia jamak salim. Begitu. Yang ini ada jamak salimnya. Yang ini kebanyakan jamak taksir. Tapi yang ini ada juga yang jamak taksir. Jangan khawatir. Ada. Nanti kita lihat. Mari kita lihat dulu yang mudah, yang sedikit, yang gampang, yaitu ketika merubah dari yang tunggal, yang ini berubah menjadi ganda, atau dua, atau double, silakan, atau mutsana, atau tasniyah, bolehlah yang mana aja. Supaya telinga saudara terbiasa saja ketika saudara mendengar nanti YouTube yang lain atau mendengar atau membaca literatur yang lain jadi nyambung ya. Contohnya muslimani, ani itu dua, gitu aja paling ingat. Kan kita sering dengar nama ani itu, banyak wanita itu nama ani gitu ya. Oh, itu ternyata dua ya. Kemudian agar dia ketika posisinya rofa ini berubah menjadi nasob atau jer, maka ternyata bukan ani tetapi aini. Apa itu? Yang alifnya diganti jadi iya, gitu ya. Jadi asalnya ani gitu.
jangan terlalu panjang nanti kayak lagu Rhoma Irama ani bukan. Ini ani. Itu kemudian kalau dia nasab dan rofa jadi aini gitu. Makanya ini dibuat dua orang itu ada dua jenis. Apakah dia rofa, apakah dia nasab atau dia jer. Begitu juga ketika asalnya muslimatun tun ada tamar butoh di belakang. Ketika di sini ada tamar butoh di belakang, bagaimana dengan yang duanya? Sederhana. Tetap taknya ada tapi taknya dibuka. Taknya dibuka. Gitu doang. Jadi taknya yang tertutup, taknya marbutoh, tarnyanya bulat, dibuka. Gitu. Muslimah tani. Nah, ini jadi tani. Asalnya ani jadi tani. Gitu. Muslimah tani. Gitu. Jadi yang ini taini gitu. Tak masuk di kepala. Bukan dihafal, mengerti. Karena saudara mengerti, gampang menulis sendiri. Bila perlu mencipta sendiri. Gitu. Dua buku, kitabani, ani juga. Kalau dia ketika posisinya nanti kedudukannya harus nasab atau harus jar, kita baini aini juga. Kolamani, kolamaini juga begitu. Ya, ketika jadi dua. Ketika jadi jamak, isim yang menunjukkan lebih daripada dua disebut jamak di dalam bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Arab satu, tunggal, dua, musanna. Yang disebut jamak kalau lebih dari dua. Kalau bahasa Indonesia cuma adalah tunggal dan jamak. Ya, kalau bahasa Arab ada duanya dulu. Baru kemudian ke jamak. Jamak dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada yang salim, yaitu yang muzakkar dan muannas. Ada 2 salim itu. Yang laki-laki dan perempuan. Ternyata yang laki-laki adalah paling gampang adalah una. Orang-orang muslim. Jadi muslimuna. Karena dia nasab atau zar, dijadikan kasroh atau dijadikan fathah, menjadi mina. Kalau ini una, jadi ina. Begitu. Ya. Una, ina. Itu adalah jamak salim. Muzakkar. Kalau mu'anats ingat. Mu'anats tadi kan ada tak. Loh, kok sekarang tidak diselipkan tak? Tidak. Nah, ini juga harus saudara mengerti saja bahwa yang asalnya tak marbutohnya itu diubah atau dibuka menjadi tak bukan marbutoh. Mamdudah di situ menjadi tak yang terbuka. Karena dia terbuka menjadi ada di situ atun. Ketika dia nasab dan ketika jar atin, atun, atin, atun, atin, atun dan atin gitu. Udah gampang. Oh, atun, atin. Dan kemudian untuk urusan ini ditambah satu yang baru diajarkan sekarang. Jamak taksir. Kemarin rasanya tidak pernah lu cerita ada jamak taksir. Selalu aja ada una ina atun atin una ina atun atin. Sekarang ada taksir, yaitu kita lihat untuk yang taksir yang berakal, taksir li akhir, ya untuk yang berakal itu kita pernah kenal misalnya rojulun dari rijalun laki-laki jadi rojulun laki-laki. Ini di pekan lalu sudah. Anbiya'u gitu ya, nabiyun gitu ya, kemudian rusulun dari rasulun, rasul, ustadu ya, berubah jadi asatidatun. Nah, begitu. Ya. Jadi artinya yang asalnya mufrad menjadi jamak seperti ini yang kita sebut sebagai taksir, tetapi taksir untuk yang mereka itu berakal. Karena laki-laki, nabi, rasul, ustad itu semua berakal. Rojulun jadi rijalun, nabiyun jadi anbiya'u,
Rasulun menjadi rusulun, ustadun menjadi asatidatun, gitu ya. Itu. Jadi asatidu kalau laki-laki, kalau perempuan nanti asatidatun. Jadi ini asatidau dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita lihat sekarang yang tidak berakal, li goiri akil. Contohnya buku, kitabun jadi kutubun, kolamun jadi aklamun, bakbun menjadi abwabun, begitu. Ini yang tidak berakal, gitu ya. Nanti saudara akan lihat, kalau begitu gimana ya, ada polanya? Tidak. Tentang jamak taksir, para ulama melihat ini kan sebetulnya simai, ini apa yang kemudian dikatakan orang Arab. Para ulama mengumpulkan, mencoba memilah, ada 41 pola yang telah dibuat oleh para imam. Dan nanti saudara akan saya kasih 9 dulu. Sisanya belajar sendiri. 9 pun sudah mulai rada ribet. Kapan? Pekan depan. Pekan depan saudara akan belajar jamak taksir, tetapi 9 pola dulu. Ya. Dari 41 pola jamak taksir itu. Kalau mau dipelajari. Saya mah tidak mau belajar 41 pola. Saya membuka kamus aja setiap saya cari jamak taksir. Boleh, boleh. Tetapi pelajaran yang masuk di kepala yang mengerti tentang pola itu akan memudahkan menjadi clue. Iya ya, ini kayaknya jamak taksir nih. Baru cari di Al-Qur'annya atau cari di kamusnya. Begitu ya caranya. Jadi clue-nya itu penting. Untuk tahu polanya itu penting. Untuk, oh iya ini bukan salim ini bukan salim ini taksir nih. Baru kita cari. Begitu cara ya, sebagai clue. Oke, mengubah. Sekarang bagaimana cara mengubahnya? Kalau mengubah dari kata muzakkar ke muannats, cara mengubah muzakkar ke muannats itu yang paling gampang, yang paling gampang tentunya adalah dengan menambahkan tak marbutoh yang ini ya pada huruf terakhirnya. Huruf asal terakhirnya dikasih fathah, kemudian ditambahi tak marbutohnya yang berharokat. Jadi kata-kata yang diubah ini biasanya yang bermakna status, profesi, pekerjaan, atau sifat. Jadi yang bisa diubah menggunakan cara seperti ini hanya status, profesi, dan sifat. Tapi tidak berarti bahwa seluruh status, profesi, dan sifat itu adalah pasti bisa diubah. Tidak. Ya, tidak dibalik. Tapi ketika mau pakai tak marbutoh, dia harus status, profesi, pekerjaan, atau sifat. Ya. Kata benda seperti kitabun, ya tetap aja kitabun dia tidak bisa diubah menjadi buku wanita begitu ya. Oke. Muslimun, muslim, muslimatun. Nah, tambahannya dan kemudian lihat asalnya mim di sini adalah berakhiran domah, di sini jadikan patah. Jadi fathah. Jadi muslimatun gitu. Mukminun, mukminatun, begitu yang ini contoh ya. Mukminatun gitu ya. Kemudian contoh profesi misalnya falahun, Pak petani gitu ya. Falahatun, ibu petani ya. Pak Farid itu adalah falahatun, Ibu Dewi falahatun gitu ya. Falahun dan falahatun itu bedanya. Muhtadisun, Bapak Insinyur, kemudian Ibu Insinyur, Ibu Heti, Ibu Nungki, itu adalah muhandisatun, Ibu Insinyur gitu ya. Kalau Bapak Insinyur, Pak Haji muhandisun begitu ya. Begitu juga contoh sifat. Contoh pandai dakiyun. Kemudian wanita yang pandai dakiyatun. Nah, yang tampan jamilun. Wanita yang tampan diterjemahkan menjadi cantik gitu ya. Menjadi jamilatun begitu. Itu contoh-contohnya. Cara mengubah dari isim mufrad ke musanna, ke muzakkar dan ke jamak. Seperti apa? Jamak muzakkar salim dan muannats salim. Ini semua yang berpola yang kita pelajari untuk mudahnya. Bentuk perubahan dari mufrad musanna atau tasniyah ke mufrad dan ke jamak salim maupun ke jamak muzakkar maupun yang salim maupun yang muannats
adalah perubahan yang teratur. Nah, karena dia teratur dan memiliki rumus tertentu, adapun jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Jadi yang taksir tidak ada aturannya. Mari kita lihat. Ke musana, misalnya dari mufrod. Kalau gitu apa? Si mufrodnya tambahin anik. Tadi muslimah, muslimun, muslimani, gitu. Muslimun, muslimani atau muslimaini, tambahin ani. Nah, ketika dia untuk fathah dan kasroh dikasih aini, begitu. Ketika muzakkar tetapi jamak untuk salim, una ini yang paling sering kita temui ya. Ada juga ina kalau dia kasroh atau fathah, dia tetap jamak salim. Muzakkar pula, tapi una atau ina sama gitu ya. Cuma cara penulisannya tergantung dari posisi kedudukan dia fathah atau domah, kasroh atau domah, begitu. Kemudian mu'anats salim juga tadi atun, tapi diambil dari yang mufrad muzakkarnya. Jadi contoh tadi muslimun dari muslimatun jadinya gitu ya. Diambil dari mufrad muzakkar, jangan mufrad mu'anatsnya yang diambil ya. Mufrad muzakkarnya dikasih atun untuk yang domah, kemudian atin untuk yang fathah dan kasroh. Atun atin atun atun atin atun gitu. Jadi saya ulangi lagi, ini hanya untuk status posisi pekerjaan dan sifat. Sehingga bila dikombinasi antara muzakkar dan muannats pada keadaan harokat rofa, nasab dan jar untuk mufrad musanna dan jamak, baik pakai itu maupun itu. Jadi ada 3 variasi rofa, nasab atau jar kedudukannya. Kemudian apakah dia jumlahnya mufrad musanna atau jamak, dan kemudian juga dia laki-laki, muzakkar dan muannats, jadi variasinya banyak dong. 2 kali 3 kali 3. Total berapa? Jadi 18. 18 itu mana? Saya ambil contoh. Yang fa'ilun. Loh, kok cuma fa'ilun? Nanti saudara, hal yang sama bisa. Untuk bukan fa'il, bukan isim fa'il yang fa'ilun. Isim maf'ul juga sama. Isim makan juga sama. Isim zaman juga sama. Nanti bisa dilakukan hal yang sama. Tetapi ketika saudara membuka dulu buku level 1, hanya ada 1 fa'ilun contohnya. Nah, sekarang kita jangan. Nanti saudara akan bisa melihat variasi-variasi untuk yang juga bukan hanya untuk fa'ilun, tapi juga untuk maf'ulun, untuk juga nanti zaman, dan sebagainya. Ya. Ini yang sudah sangat kita sering lihat, dan malah saudara sudah sering melagunya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Lagunya silakan dihafal hanya untuk clue saja, tapi yang paling penting adalah ngerti bahwa yang tunggal ini ketika dia rofa menjadi 2 tinggal tambah ani, menjadi jamak tinggal tambah una. Tapi ketika dia itu wanita, maka diganti sekarang atau ditambahi dengan tak marbutoh menjadi tun. Nah, fa'ilatun. Nah, kemudian menjadi 2 menjadi tani. Kemudian atun diambil dari sini ya, ambilnya. Gitu. Fa'ilatun, begitu. Jadi sekarang ini tuh asalnya seperti itu. Jadi tabel ini dibuat oleh kita. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Gitu. Jadi bukan hanya menghafal, tetapi juga mengerti. Loh, ketika nasab sederhana. Kalau yang nama nasab, semua yang ini U jadi A, jadi I. Jadi nasab, jadi jer. Fa'ilun, fa'ilan, fa'ilani, fa'ilin. Sudah pasti ini hanya berubah dari sisi un, an, in. Tetapi yang 2, kalau yang 2 kan tadi sudah dikatakan. Asalnya ani, jadi aini, jadi aini. Gitu. Asalnya di sini tani, jadi taini, jadi taini kalau 2. Gitu. Ya. Kalau kemudian jamak, fa'ilun, fa'ilina, fa'ilina. Tuh. Tetapi bagaimana kalau yang tunggal? Ditambahi dari yang tunggalnya ini menjadi tun, pakai tamar butoh, tan, jadi tin.
Bagaimana dengan yang jamaknya? Dari atas lagi, tetapi jadi atin, atun, atin, atin. Nah, mau dilakukan silahkan. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ketika nyanyi itu bukan baca, tapi otak berjalan. Oh, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Begitu, ke atas saja, tidak perlu lihat. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Tidak lihat, karena sudah ngerti. Sambil terjemah. Ketika nasab, fa'ilan, fa'ilanai, fa'ila ini, fa'ilina. Gitu. Tidak perlu lihat lagi akhirnya. Tapi bukan tidak perlu lihat itu karena hafal. Bukan. Karena mengerti. Nah, itu akan berbeda. Nanti ketika menerapkan menjadi sangat mudah karena saudara mengerti. Gitu. Oke. Mari kita lihat. Untuk lebih mudah memahami dalam pemakaian aturan tersebut, perhatikan contoh berikut. Ini contohnya. Muslimun, muslimani, muslimuna. Gitu. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Gitu. Muslim. Nah, sekarang itu dari mufradnya. Kemudian sekarang saudara pergi ke musananya ketika berubah misalnya menjadi nasab. Muslimun, muslimaini, muslimina. Gitu. Muslim, kalau ketika saudara yang wanita yang ke bawahnya muslimatun, muslimataini, muslimatin, begitu jadinya, kan gitu. Nah, khusus untuk yang tidak berakal, kalau ini untuk laki-laki, ini untuk contoh perempuan, mutsananya semua ada, termasuk yang tidak berakal, kitabun pun kitabani, kitabaini. Sama. Tetapi ketika jamak, hati-hati. Ketika jamak, yang laki-laki hanya ada di laki-laki, tidak ada di perempuan, tidak ada di taksir. Yang perempuan tidak ada di laki-laki. Jadi terjemahannya kalau muslimatun, tidak bisa dipaksakan muslimauna, muslimauta, susah ini di sini ya. Jadi muslimatun, muslimatin, begitu. Jamak taksirnya tidak ada. Tetapi ketika tidak berakal, dari kitabun, kitabani atau kitabaini, kutubun yang ada, tidak ada dipaksa-paksa. Kitabuna, kitabina, kitabaini, yang laki-laki dan perempuan saling tidak ada. Nah, ini sebagai contoh ya, untuk menggambarkan dengan mudah, mengcapture dengan picture di otak saudara, maka akan menjadi mudah dalam membahasnya. Jadi contoh tadi di sini dijelaskan antara contoh dan dua, ada 1 dan 2 perbandingan antara muzakkar dan muannats dari status. Karena nomor 1 adalah muzakkar, maka hanya ada jamak muzakkar yang barusan diterangkan, tetapi tidak ada jamak muannats salim dan tidak ada jamak taksir. Sedangkan nomor 2 adalah muannats, maka hanya ada jamak muannats salim, tetapi tidak ada jamak muzakkar salim dan tidak ada jamak taksir. Untuk nomor 3 adalah dari isim yang bukan berupa status profesi pekerjaan atau sifat atau yang tidak berakal sehingga tidak memiliki jamak muzakkar salim maupun jamak muannats salim, hanya tersedia jamak taksir. Begitu.